Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Awalia. NIM 92862060009. Prodi PGSD 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di wilayah pesisir untuk memenuhi tugas yaitu mata pelajaran karya tulis ilmiah. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses-proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Adapun pengertian anak putus sekolah. Anak putus sekolah ialah anak yang mengalami kegagalan mengikuti pendidikan di sekolah. Keadaan di mana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena suatu sebab tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Karakteristik anak putus sekolah. Anak putus sekolah adalah karakteristik sosial ekonomi dan demografi. Pada penelitian ini digunakan analisis regresi logistik untuk mengetahui pengaruh anak putus sekolah berdasarkan 3 aspek tersebut. Hasil analisis regresi logistik pada taraf nyata 5% menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi dan berpengaruh terhadap kejadian anak akhir sekolah, yaitu pendidikan terakhir kepala rumah tangga yang demografis, jumlah anggota rumah tangga lebih dari 4, pengeluaran rumah tangga per kapita kurang dari garis kemiskinan, lokasi tempat tinggal di wilayah pesisir perkotaan, dan anak laki-laki. Faktor-faktor penyebab anak putus sekolah. Yang pertama, faktor internal. 1. Rendahnya minat atau kemauan anak untuk bersekolah. Penyebab anak putus sekolah diutamakan karena rasa minat untuk bersekolah tidak ada atau malas. Pada kemauan dari dalam diri anak untuk bersekolah yang sangat kurang karena kemampuan belajarnya yang rendah, karena faktor kejenuhan, kebosanannya untuk bersekolah, percaya dirinya yang sangat jauh darinya, serta karena ekonomi keluarga dan perhatian orang tua menjadikan alasannya untuk meninggalkan sekolah. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan tersebut, maka semakin besar minat. Minat atau kemauan anak untuk bersekolah sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya pendidikan yang dijalani oleh anak. Apabila kemauan anak untuk bersekolah sangat kuat, maka akan mempengaruhi keberhasilan anak dalam meraih prestasinya. Sebaliknya, jika minat atau kemauan anak sekolah rendah, anak akan mengalami kegagalan dalam pendidikannya. Yang kedua,
Sekolah dianggap tidak menarik. Sekolah dianggap tidak menarik bagi anak karena tugas dan beban di sekolah yang tidak mampu diikutinya. Dan juga aturan sekolah yang merasa menjadi penghalang bagi kebiasaannya juga karena kemampuan belajar yang rendah dan merasa tidak nyaman dan minder saat bersekolah. Hal tersebut menjadikan sekolah tidak menarik baginya. Yang ketiga, ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran. Kemampuan anak dalam belajar sangat rendah karena anak merasa pelajaran yang diberikan guru di sekolah sangat sulit baginya. Dan malah terkadang apabila tidak paham maka dia lebih memilih diam untuk tidak mau bertanya, merasa tidak percaya diri juga dengan jawaban sendiri. Ada juga anak yang kemampuannya dalam belajar sangat bagus, namun karena alasannya tertentu, makanya dia memutuskan untuk tidak bersekolah juga. Menurut Suryanto, faktor yang menyebabkan anak putus sekolah yaitu bagi responden yang sejak awal memiliki nilai akademik yang kurang atau kemampuan belajar yang rendah dalam arti prestasi belajarnya di jenjang SMP relatif umumnya menyadari kelemahannya dan menerima malah untuk tidak melanjutkan sekolah. Yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan. 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu. Ekonomi masyarakat tentu saja berbeda. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi yang seperti ini adalah orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi walaupun mereka mampu membiayainya di tingkat sekolah dasar. Masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan ini kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan beberapa sudah memiliki perahu sendiri-sendiri kecuali masyarakat yang kurang mampu. Keadaan ini membuat warga pesisir berkutat dengan pantai dan laut. Anak-anak pun tak luput dari dampak ini sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah demi membantu ekonomi orang tuanya. Karena anak umur 7-12 tahun sudah bekerja membantu orang tuanya untuk pemenuhan kebutuhan, mereka telah merasakan dapat memenuhi kebutuhannya, namun disadari atau tidak, ini membuat mereka berpikir bahwa sekolah itu tidak penting karena tidak menghasilkan uang. Yang kedua, kurang perhatian orang tua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Selain berada di sekolah, siswa juga akan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Lingkungan tempat tinggal mereka sangat menentukan pilihan hidup seseorang atau keluarga. Banyak siswa yang mengalami putus sekolah karena siswa di lingkungan sekitar tempat tinggalnya memilih untuk pergi bekerja daripada sekolah. Siswa yang tinggal di lingkungan siswa putus sekolah akan rawan mengalami putus sekolah jika dibandingkan siswa yang tinggal di lingkungan yang teratur dan lingkungan pembelajaran. 4.
Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat, alat, bahan, dan media pembelajaran yang kurang memadai, buku pembelajaran kurang. Yang kelima, budaya rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan perilaku. Masyarakat wilayah pesisir dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan mereka, beranggapan tanpa bersekolah pun anak-anak mereka dapat hidup dengan layak seperti anak lainnya yang bersekolah. Oleh karena itu, sejumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak, maka kondisi itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Pandangan banyak anak banyak rezeki yang membuat masyarakat di wilayah pesisir lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih di usia sekolah diarahkan untuk membantu orang tua mencari nafkah. Yang keenam, lokasi atau letak sekolah, jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh. Selain itu juga dengan akses yang dirasa sulit, keselamatan pun dianggap tidak terjamin. Upaya mengatasi anak putus sekolah. Dalam mengatasi terjadinya anak putus sekolah harus adanya berbagai usaha pencegahan sejak dini, baik yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, pemerintah maupun masyarakat. Sehingga anak putus sekolah dapat dibatasi sekecil mungkin. Upaya untuk mengatasi terjadinya anak putus sekolah di antaranya: pertama, meningkatkan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai disertai dengan pengawasan pelaksanaan anggaran agar dapat benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Yang kedua, program pembangunan infrastruktur sekolah yang merata. Pendidikan yang baik tidak hanya dilakukan di kota, namun dapat menjangkau pedesaan, daerah terpencil, bahkan daerah pedalaman yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Menyusun kurikulum yang lebih representatif yang dapat menggali potensi siswa, tidak sekadar hard skill namun juga soft skill, sehingga anak-anak di Indonesia dapat lebih berkualitas, cerdas, bermoral, dan beretika. 4. Guru merupakan salah satu tongkat untuk berjalannya pendidikan karena guru sangat berperan dalam menciptakan siswa yang cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas. 5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. 6. Penguatan pendidikan non-formal di keluarga. Saat ini yang banyak sekali orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anak rumah. Pendidikan keluarga dapat menjadi dasar yang kuat bagi anak untuk membantu dalam pergaulan dan perkembangan anak di luar rumah, terutama disertai dengan pendidikan agama yang cukup kuat. Kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua kepada anak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya fasilitas pendidikan anak di Indonesia. Dampak negatif anak putus sekolah. Yang pertama, anak menjadi tidak memiliki tujuan hidup. Kedua, tidak memiliki cita-cita. Ketiga, anak menjadi malas. Keempat, anak menjadi bandel atau nakal. Yang kelima, anak kehilangan arah dan hidupnya. Yang keenam, anak menjadi frustasi. Itulah presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.